Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Moreno Syadewo dari kelas D4 ME5C NRP 0323040068. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dinamika struktur terapung. Kapal saya bernama Gloriosa. Area operasional dari kapal saya dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Samarinda. Tipe dari kapal saya bulk carrier. Dan ini ialah data utama dari kapal saya. Sebelum itu saya perlihatkan line span dari kapal saya. Dan ini adalah general arrangement dari kapal saya. Selanjutnya, detail area operasional dari kapal saya berjarak 535 nautical miles. Dengan kecepatan 16 knot, waktu yang ditempuh dari kapal saya dari Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Samarinda 1 hari 9 jam. Tujuan dilakukannya tugas besar ini ialah yang pertama untuk menganalisis respon gerakan kapal terhadap gelombang sesuai rute pelayaran. Yang kedua, menilai tingkat kenyamanan dan keselamatan ABK. Yang ketiga, menentukan batas operasional kapal. Yang keempat, mengevaluasi pengaruh kecepatan kapal. Dan yang kelima, mengidentifikasi tingkat kenyamanan setiap area kapal yang diamati. Selanjutnya, skenario pengukuran. Sebelum bisa mendapatkan data-data ini, sebelumnya Anda harus men- memodel kapal Anda di Maxroom Modeler. Hasil model dari kapal saya di Maxroom Modeler seperti ini. Selanjutnya, setelah dimodel di Maxroom Modeler, datanya diinput ke Maxroom Motion dan akan menghasilkan seperti ini. Masuk lagi ke PPT. Yang pertama, saat percobaan ini dilakukan, kapal bermuatan penuh atau full load. Selanjutnya, titik lokasi acuan percobaan yang digunakan adalah di engine room, main deck, dan forecastle. Lalu kecepatan kapal 80% dan 100%. Kecepatan asli kapal saya 16 knot, jadi 80%-nya ialah 12,8 knot. Dan arah datangnya gelombang yang digunakan dalam percobaan ini ialah BMC 90 derajat dan head C 180 derajat. Nah, ini lokasi percobaan yang dilakukan yang pertama engine room, main deck, dan forecastle. Long post ini didapat dari titik AP ke depan ke tempat lokasi acuan percobaannya. Untuk engine room 23,70, main deck 76,85, forecastle 118,55. Dihitung dari titik AP. Selanjutnya offset ini didapatkan dari B data kapal. Jadi data kapal saya B-nya 22,8. 22,8 dibagi 2 dikurang 1. B per 2 dikurang 1. 22,8 dibagi 2, 11,4. 11,4 dikurang 1, 10,4. Lalu selanjutnya height, ketinggian 4 percobaan. Untuk engine room, ketinggian ini ketinggian ini didapatkan dari baseline ke tempat percobaan. Untuk engine room berjarak 4 meter, main deck 12,2 meter, dan forecastle 14,7. Selanjutnya ya ini speed yang tadi digunakan 12,8 dan 16 knot. Dan ini arah datangnya gelombang BMC dan head C. Terus selanjutnya ini adalah ketinggian gelombang yang digunakan. Ini adalah
Ini adalah ketinggian gelombang yang kita gunakan dalam percobaan ini. Yang pertama ada 0,4, 1, 2, 3, dan 5. Nah, untuk diinputkan di maksur motion ialah ini setelah di 1/10 H1/10-nya yang diinputkan di maksur motion. Ini diinputkan di sini. Arcade. Selanjutnya, tipe yang saya gunakan John Swab karena rute pelayaran operasional kapal saya domestik dalam negeri. Nah, ini smooth, slide, moderate, rough, dan very rough ini didapat dari ini description of she tergantung sesuai dengan signifikan wave height-nya. Ini dari 0,11 sampai 0,50. Jadi maksudnya smooth karena yang digunakan 0,4 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya batasan-batasan yang digunakan. Yang pertama, if batasannya 1,962 meter per second kuadrat, amplitudo roll rata-ratanya 12 derajat, amplitudo pitch rata-rata 3 derajat. Selanjutnya hasil rekap. Hasil-hasil rekap. Hasil rekap ini diinputkan dari maksud motion. Setelah tadi data-datanya sudah masuk, location speed, heading spectra, dan telah dilakukannya soft skipping, sea-keeping analysis. Sebelum sea-keeping analysis, di ini dulu distribusi dimasukin CG-nya, lalu di measure hull, dan selanjutnya bisa dilakukan soft sea-keeping analysis dan bisa menghasilkan data-data ini. Data-data ini roll, pitch, motion, velocity, dan acceleration didapatkan. Nah, soft sea-keeping ini bisa dilihat di sini. Untuk yang smooth, dan yang beam 12,8 speednya. Ini didapatkan dari sini sesuai 0,1, 0,13, 10,81. Selanjutnya, kalau mau lihat yang 16 knot tinggal diubah dari sini. Nah ini, 11, 485, 1081. Lalu jika ingin mengubah yang head, lihat yang ini. 0,8. Lalu jika ingin melihat, ini berlaku untuk semua hasil rekap ini, jika ingin melihat hasil-hasil setiap perbedaan tinggi gelombangnya masing-masing tinggal diubah dari sini. Nah, yang smooth ini untuk 0,4, slack untuk yang satu, moderate untuk yang dua, rock untuk yang tiga, dan very rock untuk yang kelima ini. Sesuai dengan ini, ini tinggal diubah di sini beam C atau head C-nya dan kecepatannya yang digunakan saat 80% atau 100%. Selanjutnya batasan gelombang. Batasan gelombang ini dicari untuk mendapatkan kurva tertinggi. Ini hasil batasan gelombang yang saya dapat dari data saya. Hip signifikan ini didapat dari 0,5 dikali 4 dikalikan lagi hasil rekap data sesuai dengan kecepatan dan arah datangnya gelombang tadi, beam atau headnya. Sesuaikan juga dengan parameternya, hip, amplitudo, atau pitch. Nah, ini dari hasil data saya, grafik hip yang didapat seperti ini.
didapatkan batasan tinggi gelombang untuk HIF 4,46428 didapat dari dalam kurung Y tambah 0,6313 ya, dibagi 5809. Lalu untuk yang roll ini didapat dari dalam kurung Y tambah 06759 dibagi 1,0497. Dan untuk yang pitch ini 0,8 Y tambah 0435 dibagi 0,7785. Y-nya itu untuk masing-masing kriteria itu untuk pitch 3, untuk roll 12, dan untuk hit 1962. Lalu setelah itu batasan tinggi gelombangnya di ini dijejerkan, dan maka tinggi gelombang yang kita gunakan ialah tinggi HIP. Karena HIP adalah tinggi apa kriteria yang vertikal atau naik turun yang lebih digunakan saat analisa kenyamanan ini. Lalu selanjutnya operabilitas. Jadi operabilitas ini yang, yang digunakan 4,46, tinggi gelombang maksimumnya kan 4,6, 4,46. Jadi HS-nya yang tidak tidak mencapai sampai batas 4,5. Jadi yang di input N-nya sebelum 4,5, 3,5 saja. Ininya sum overall period. Dan didapatkan operability dari kapal saya 72,60 dan downtime-nya 27,40. Selanjutnya kita mencari ini apa indeks kenyamanan MSI, MSISM, dan MII dari kapal kita yang didapat dari Maxrock Motion. Nah, ini untuk MSI, engine room ya bisa dilihat sesuaikan lagi sama seperti batasan gelombang tadi. Notnya, kecepatan notnya, dan tingginya serta arah gelombangnya. Nah, ini saya contohkan untuk yang 12,8. MSI-nya didapatkan 0,09 sesuai. Untuk yang engine room. Selanjutnya untuk yang main deck sama 0,09 dan untuk forgettable 0,09. Untuk melihat yang selanjutnya tinggal diganti ini kecepatannya, tinggi gelombangnya, kecepatannya, dan sesuai arah datang gelombangnya. Selanjutnya indeks kenyamanan MSI SM kita lihat dari sini. Nah, ini untuk yang 12,8 knot, 80% arah BIMSI. Untuk engine room didapat 0,199, main deck 0,201, dan forecastle 0,202 ya. Ini 0,203. Datanya maksud motion saya setelah dibuka kembali suka berubah datanya. Jadi begitu. Nah, selanjutnya untuk yang MII ini ya hasilnya sama seperti tadi, tapi kita lihat dari yang engine room ini yang sebelah sini. Untuk yang main engine, engine room, main deck,
dan forecastle. Tinggal kita ubah kecepatan-kecepatannya aja. Untuk engine room yang 12,8 kecepatan yang ketiga yang raw, atau BIMC 0,01. 0,01 nih bisa dilihat. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari hasil analisis data dari percobaan yang dilakukan tadi di Maxwell Motion. Simpulan yang didapat yang pertama dari kondisi BIMC 90 derajat pada 12,8 dan 16 knot. Pada kondisi gelombang yang datang dari samping atau BIMC, gerakan roll. Pada kecepatan 12,8 knot, gerakan roll mencapai 4,03 derajat pada gelombang signifikan 5 dengan percepatan roll 0,027 0,2957 rad per s kuadrat. Sementara pada kecepatan 16 knot, gerakan roll bernilai sama. Namun percepatan roll juga identik. Ini menunjukkan bahwa dalam kondisi beam sis, kecepatan kapal tidak secara signifikan mempengaruhi amplitude roll, melainkan lebih dipengaruhi oleh tinggi gelombang. Gerakan heave dan pitch juga terjadi, tetapi nilainya lebih rendah dibandingkan kondisi head sis. Heave mencapai 1,628 meter pada 12,8 knot dan 1,558 meter pada kecepatan 16 knot pada tinggi gelombang 5 meter. Data ini mengindikasikan bahwa kapal memiliki stabilitas yang cukup baik pada gelombang samping, namun gerakan roll yang signifikan pada gelombang besar dapat mempengaruhi kenyamanan. Lalu pada kondisi arah gelombang head sis 180 derajat, pada kondisi gelombang datang dari depan, gerakan dominan adalah hit, naik turun, dan pitch, angguk. Pada kecepatan 12,8 ketinggian 5 meter, pitch mencapai 2,78 derajat dan heave 1,649 meter. Sementara pada 16 knot, pitch sedikit lebih tinggi 2,85 derajat dan heave lebih besar 1,92 meter. Gerakan roll hampir tidak terjadi. Percepatan pitch juga meningkat tajam pada ketinggian lebih dari 3 meter, mencapai 0,03615 rad per s kuadrat pada 16 knot dan ketinggian 5 meter. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan yang lebih tinggi pada head sis cenderung memperbesar respon heave dan pitch yang dapat meningkatkan ketidaknyamanan dan beban struktural pada kapal, terutama di gelombang besar. Lalu selanjutnya analisis MSI. Nilai MSI menggambarkan persentase ABK yang diperkirakan mengalami mabuk laut. Pada kondisi BIMC, nilai MSI untuk lokasi seperti engine room, forecastle deck relatif rendah pada ketinggian 0,4 meter dan 1 meter, tetapi mulai meningkat pada ketinggian 2 meter dan signifikan pada 5 meter. Pada HC, nilai MSI umumnya lebih rendah pada ketinggian rendah, tetapi melonjak drastis pada ketinggian 5 meter, terutama di bagian forecastle deck. Ini menunjukkan bahwa ketidaknyamanan akibat mabuk laut paling kritis terjadi pada head sea dengan gelombang yang besar, lebih dari 5 meter, di area dek yang lebih tinggi. Lalu selanjutnya analisis MSISM. MSISM mengukur tingkat keparahan gejala mabuk laut. Data menunjukkan pola yang konsisten dengan MSI pada ketinggian kurang dari 2 meter, nilai MSI SM masih dalam kategori rendah hingga sedang. Namun pada ketinggian 3 dan 5 meter, nilai ini meningkat drastis. Kondisi paling berbahaya terjadi pada head sea di forecastle deck pada ketinggian 5 meter dan 16 knot. Dalam ini memasuki kategori intolerable berdasarkan skala. Artinya ABK di lokasi tersebut berisiko tinggi mengalami gejala mabuk laut parah yang dapat mengganggu keselamatan dan kerjaan. Lalu pembahasan analisis MII. MII mengukur gangguan terhadap keseimbangan dan aktivitas fisik ABK. Secara umum nilai MII sangat rendah
nol, bahkan mendekati nol pada hampir semua kondisi, kecuali pada BIMC dengan ketinggian 5. Pada kondisi tersebut, engine drop terdapat MI pada kecepatan 16 knot di tidak cuma di engine room, di main deck dan forecastle deck. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa pada gelombang samping yang besar terdapat risiko terganggu aktivitas fisik ABK, seperti kesulitan berjalan atau berpegangan. Namun secara keseluruhan, risiko kehilangan keseimbangan yang parah pada MI tinggi masih terbatas, yang menandakan bahwa desain kapal memberikan cukup pegangan dan stabilitas untuk aktivitas dasar. Lalu, kesimpulan yang umum yang bisa didapat dari analisis tugas besar kali ini yang pertama, pada BIMC kapal mengalami roll yang signifikan pada gelombang besar, tetapi kecepatan tidak banyak mempengaruhi amplitudonya. Pada head seas, kecepatan yang lebih tinggi justru meningkatkan gerakan heave dan pitch yang berpotensi memperparah ketidaknyamanan. Lalu analisa MSI dan MSISM menunjukkan bahwa resiko mabuk laut menjadi lebih tinggi, lebih kritis pada ketinggian lebih dari 3 meter, terutama di lokasi yang lebih tinggi atau pada percobaan yang dilakukan di kapal saya di forecastle deck pada kondisi head seas. Dan MI menunjukkan bahwa risiko gangguan keseimbangan fisik umumnya rendah, kecuali pada BMC dengan gelombang yang tinggi-tinggi. Pada kapal saya di ketinggian 5 meter. Sekian presentasi tugas besar eh, dinamika struktur terapung saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.